Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arifin Sulistian. Saya dari Universitas Alma-Ata, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 1911000496. Saya di sini untuk mempresentasikan kajian Islam yang saya ambil dari buku Women Around the Messenger yang ditulis oleh Muhammad Ali Kutub, diterjemahkan oleh Abdul Rafi Adwel Imam, diterbitkan pada tahun 2007, diterbitkan oleh International Islamic Publishing House. Karya Women Around the Messenger karya Muhammad Ali Kutub ini merupakan upaya untuk menghilangkan kesalahpahaman dengan berfokus pada biografi generasi pertama perempuan muslim dan peran penting yang mereka mainkan dalam perkembangan masyarakat mereka secara keseluruhan sejak awal. Saya akan membacakan bagian belakang buku ini yang berbunyi kurang lebihnya seperti ini. Adalah usai lip perempuan, karena web lebih suka menyebutnya. Tapi apakah itu benar? Bukankah ini era pulp service yang mengubah wanita secara praktis menjadi boneka atau sesuatu seperti boneka? Di kehidupan nyata, perempuan yang memasuki Islam memainkan peran penting yang patut ditiru, berdampingan dengan rekan-rekan mereka, laki-laki, dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat muslim sebagai model sejak awal. Membebaskan kemanusiaan laki-laki dan perempuan dari belenggu ketidaktahuan yang mendalam. Wanita dalam Islam memiliki tempat, status, dan martabat yang sangat khusus yang tidak diketahui manusia sebelum atau sesudahnya. Sketsa kehidupan wanita bermula-mula yang percaya dalam buku ini berdiri sebagai suar dan model yang luar biasa untuk apa yang disebut seks yang lebih lemah, dan menyeluruh kebangkitan kembali posisi tinggi wanita yang murni dan tinggi dalam masyarakat. Sekali lagi, karya ini merupakan upaya untuk menghilangkan kesalahpahaman dengan memfokuskan biografi generasi pertama perempuan muslim dan peran penting yang mereka mainkan dalam perkembangan masyarakat mereka secara keseluruhan sejak awal. Diharapkan buku ini tidak hanya memperkuat tekad para muslim yang sudah dikenal baik yang mengikuti jejak para pendahulu mereka, tetapi juga memacu mereka untuk meneladani para wanita saleh, berakhlak mulia dan suci. Buku ini sangat bagus dan saya di sini akan membacakan bab yang ada pada buku ini, yang salah satunya yang berjudul Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ialah ibunya baginda Rasulullah SAW. Pada permulaan buku ini menjelaskan tentang Aminah adalah seorang gadis dari suku Quraisy yang memiliki garis keturunan dan status yang baik. Abdul Muthalib memilih Aminah sebagai istri untuk anaknya. Setelah menikah dengan Abdullah, Aminah kemudian mengandung seorang anak. Rahim Aminah binti Wahab adalah yang paling mulia dari semua rahim ibu di dunia. Beberapa bulan setelah Aminah hamil, Abdullah melakukan perjalanan ke Syria, dan ketika ia kembali, ia jatuh sakit dan meninggal di tempat pamannya dari suku Bani Najjar. Dia trips dan meninggal di sana. Aminah menjadi seorang janda dan anak yang kandungnya menjadi anak yatim. Bahkan sebelum ia lahir ke dunia ini, yang maksudnya lahir ke dunia ini adalah baginda Rasulullah SAW. Perpisahan dengan sang suami memang menyakitkan, namun dia tidak ingin terus bersedih. Dia tetap kuat dengan cobaan tersebut. Selain itu, Abdul Muthalib juga masih merawatnya ketika ia masih mengandung. Salah satu penghiburnya adalah bayi yang dikandungnya. Aminah
tak pernah sekalipun merasa kesulitan ataupun tidak nyaman ketika mengandung anaknya. Bahkan ia merasa nyaman. Suatu malam, Aminah pernah bermimpi dalam tidurnya bahwa seseorang mengatakan padanya, "Kau sedang mengandung seorang pemimpin, seorang nabi untuk umat manusia." Lalu mimpi itu juga mengatakan, "Jika kau telah melahirkan anakmu ini, maka katakanlah aku mencari pelindungnya baginya kepada Allah dari setiap kejahatan, lalu berikan ini ia nama Muhammad." Aminah kemudian melahirkan anaknya pada hari ke-12 Rabiul Awal ketika fajar. Aminah berkata, "Ketika aku melahirkan anakku, aku melihat sebuah cahaya meneranginya." Abdul Muthalib sang kakek membawa bayi yang baru lahir tersebut mengeliling Ka'bah dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya. Dengan anak ini, aku berlindung kepada Allah." Setelah Nabi Muhammad lahir, ia pertama kali disusui oleh Suwaibah yang merupakan seorang budak dari pamannya, Abu Lahab. Lalu Abu Lahab sangat sedih karena saudaranya Abdullah meninggal. Ia membebaskan Suwaibah, kemudian Suwaibah menemani Aminah setelah ia melahirkan selama beberapa hari. Halimah datang ke Mekah bersama beberapa wanita dari Banu Sa'ad untuk mendapatkan bayi yang akan disusuinya. Halimah adalah seorang perempuan yang menyusui Kanjeng Nabi sesudah Suwaibah. Jadi pertama yang menyusui Nabi itu adalah Suwaibah, lalu yang kedua adalah Halimah. Ketika saya melanjutkan membaca bukunya lagi. Ketika semua wanita telah mendapatkan bayi, hanya Halimah yang belum mendapatkan bayi. Hanya tinggal seorang bayi yang merupakan anak yatim yang belum memiliki ibu susu. Lalu karena ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong, ia mengambil bayi yatim tersebut. Suami Halimah berkata, "Kau bisa membawanya, mungkin Allah akan memberikan kita melalui bayi ini." Suaminya berkata, "Kau bisa membawanya, mungkin Allah akan memberkahi kita melalui bayi ini." Suatu pagi sang suami berkata kepada Halimah, "Halimah, demi Allah, anak ini adalah anak yang diberkati. Tak bisakah kau menyadarinya?" Dalam perjalanan kembali ke desa, keledai yang ditungganginya begitu cepat jalannya, hingga ibu susu lainnya terkejut melihat hal itu dan berkata, "Wahai Halimah, bukankah ini keledai yang sama dengan keledai yang kau tunggangi ketika berangkat?" "Ya," ujar Halimah. "Demi Allah, sesuatu telah terjadi padanya," ujar wanita-wanita tersebut. Beberapa peristiwa lain yang terjadi yaitu domba-domba yang dipelihara oleh Halimah selalu kembali dalam keadaan kenyang dan menghasilkan susu yang banyak sejak ia mengasuh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada domba tetangga lain yang menghasilkan susu sebanyak domba miliknya. Ketika Nabi Muhammad berusia 2 tahun, ia tumbuh berbeda dari anak lainnya. Halimah dan sang suami membawa Nabi Muhammad kembali kepada ibunya dengan rasa sedih karena akan kehilangan berkah yang telah diberikan anak tersebut kepada mereka. Ketika ibunya melihat anaknya, kami berkata, "Tolong berikan waktu 1 tahun lagi bagi kami untuk mengasuh anak ini. Kami takut jika wabah di Mekah akan menyerangnya," sehingga Aminah memperbolehkan mereka mengasuh anaknya tersebut.
2 atau 3 bulan setelahnya terjadi suatu kejadian. Muhammad kecil dan saudara angkatnya bermain di halaman belakang bersama domba-domba. Kemudian saudaranya datang kepada Halimah dan berkata, "Saudara Quraisy, saya ditemui oleh 2 orang pria berpakaian putih dan mereka membuka dada saya." Yang dibuka dadanya di sini ya itu Kanjeng Nabi Muhammad itu. Halimah dan sang suami bergegas mencari Muhammad dan menemukannya sedang berdiri. Suaminya memeluk Nabi Muhammad dan berkata, "Anakku, apa yang terjadi padamu?" Lalu ia berkata, dua lelaki berjubah putih datang menghampiriku dan membaringkanku, lalu membuka dadaku. Mereka mengambil sesuatu dari perutku lalu mengembalikannya lagi. Halimah dan sang suami ketakutan dengan kejadian tersebut. Suaminya berkata, "Aku takut jika putraku telah disentuh oleh jin. Mari kita bawa ia kembali ke keluarganya sebelum hal buruk terjadi." Ketika mereka membawanya kepada sang ibu, kemudian Aminah berkata, "Apa yang membawa kalian kembali? Kalian telah merawat anakku sangat baik." Lalu Halimah berkata, "Tidak ada yang terjadi. Allah telah membantu kami membayar hutang dan kami takut jika suatu hal yang tak terduga terjadi pada anak ini nantinya." Namun Aminah tidak mempercayai hal itu dan merasa mereka memberitahukan alasan sebenarnya hingga Halimah dan sang suami menceritakan kejadian itu. Aminah berkata, "Jadi kalian takut jika anakku telah disentuh oleh setan?" "Tidak, demi Allah, setan tidak akan pernah dapat menyentuh anakku. Ada sesuatu yang hebat dari anakku ini. Haruskah ku beritahu kepada kalian?" "Ya," kata Halimah dan suaminya. Ketika aku mengandung anak ini, aku tak pernah sedikit pun merasa membawa beban. Aku bahkan beberapa kali bermimpi bahwa cahaya telah memancar dari diriku. Ketika aku melahirkannya, ia menopang dirinya dengan kedua tangannya dan mengangkat kepalanya. Muhammad kecil menghabiskan masa kecilnya yang bahagia bersama ibu susunya. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia dan ibunya pergi ke Yatrib untuk mengunjungi makam sang ayah, ditemani oleh Barokah. Muhammad juga menyayangi Barokah dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarganya. Saat perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan tak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya di desa Abwah. Muhammad kecil kemudian menjadi seorang anak yatim piatu. Barakah membawa Muhammad kembali ke Mekah. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian dari saya, cuman bisa mengambil kesimpulan bahwa ini suatu cerita yang bagus dari buku yang bagus. Saya sedikit kesulitan dalam menerjemahkannya karena ini dari bahasa Inggris, jadi saya mencari translate-nya juga agak sulit gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.